Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Indasari yang ingin mempresentasikan hasil proposal seminar psikologi Islam. Nah, di sini tadabbur al-insya untuk menurunkan stres akademik mahasiswa. Tadabbur berasal dari bahasa Arab, yaitu dabara, yang berarti melihat yang terjadi di balik suatu masalah. Menjelaskan bahwa tadabbur Al-Quran adalah perenungan dan pencermatan ayat Al-Quran agar mudah dipahami, serta dimengerti makna, hikmah dan maksudnya. Dijelaskan bahwa dengan mengkaji makna dan tafsir Al-Quran, serta mendaburinya merupakan langkah yang penting agar ayat Al-Quran lebih menyentuh hati orang yang membacanya. Tadabbur adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab melalui kata dasar dabara yang bermaksud penghujung bagi sesuatu di belakang dan penelitian kepada penghujung dan perkara selepasnya. Adapun Al-Haddad menerangkan pengertian tadabbur adalah kefahaman terhadap Al-Quran yang dibaca beserta kehadiran hati dan konsentrasi diri serta mengamalkan isi kandungannya. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan cara menghafal, membaca, mendengarkan, pemahaman menelusuri tafsir, dan mengamalkannya serta berdakwah dengannya. Adapun tanda-tanda mendaburi Al-Quran. Yang pertama, menyatukan hati dan pikiran. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 73 yang berarti, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Yang kedua, menangis karena kebenaran Al-Quran. Allah SAW berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83 yang berarti, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran atau Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Yang ketiga, bertambahnya kekusyukan. Telah disampaikan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 107-109 yang berarti, katakanlah, berikanlah kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka menyungkar atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Yang keempat, pertumbuhan keimanan. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahnya iman mereka. Yang kelima, mereka merasa bahagia dan gembira. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 124, Allah SAW berfirman yang berarti, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka atau orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan atau turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang berfirman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Yang keenam, takut dan tenang karena Allah SAW. Telah Allah SAW firmankan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 23 yang berarti, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Adapun stres akademik, yaitu stres adalah respon individu terhadap stresor, yaitu lingkungan atau peristiwa yang mengancam individu tersebut dan membebani kemampuan copingnya. Stres menurut umum pengertiannya merupakan hal yang terjadi pada individu jika dihadapkan pada peristiwa yang dirasakannya sebagai sesuatu yang mengancam kesehatan fisik atau psikologi individu tersebut. Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.